Om Swastiastu. Umat sedharma di seluruh Nusantara, senang sekali saya Ayu Inten kembali hadir di hadapan Anda dalam Percikan Dharma. Apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Nah pemirsa, umat Hindu selalu melaksanakan persembahyangan, baik dengan prisandya atau upacara-upacara lainnya. Kita juga mengenal acara piodalan yang biasanya berlangsung 210 hari sekali atau 1 tahun sekali. Nah pemirsa, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya mengenai makna dari piodalan ini, tetap saksikan Percikan Dharma. Jangan kemana-mana. Om Swastiastu, Dewi, Made, ayo. Loh, kok baru datang? Ini ngayahnya udah mulai dari tadi loh. Iya nih Mbok, ini motornya diketut mau Ya? jadi kita harus ke bengkel dulu deh. Oh gitu, pantesan lama. Bukan gara-gara motor juga kali, kamunya aja yang dandan kelamaan. Ya ampun beli, kita ke pura kan harus tampil cantik dan rapi ya Mbok ya. Iya, betul. Cie, cewek yang cantik untuk tampil untuk cowoknya. Bukan gara-gara cowoknya, kali jangan buat gosip ah. Sorry, sabar bro. Jangan emosi dulu Ya, dong. ya udah nggak apa-apa. Yang penting niat kalian untuk datang ke pura sudah terlaksana. Itu udah cukup baik loh, nggak apa-apa kok. Nggak gitu juga sih Mbok, kan ngayah itu juga kita sebagai umat sedharma sudah menjadi suatu kewajiban. Iya. Tapi Dewi masih bingung nih Mbok, sebenarnya piodalan itu apa sih dan maknanya seperti apa? Ini nggak beli? Iya nih Mbok, selama ini saya kalau ngayah kesana cuma untuk piodalan aja. Tapi makna dari piodalan itu nggak tahu apa. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan mengenai piodalan, makna dan artinya, lebih baik kita tanyakan kepada Bapak Nyoman Wijaya. Beliau itu dari BPH, Badan Penyiaran Hindu. Beliau ada di dalam, jadi kita masuk sama-sama aja ya. Kita tanya-tanya sama beliau, ya. Swastiastu, Swastiastu. Ya, Bapak. Ya Bapak. Gimana kabarnya? Baik Pak. Ini Bapak ada Dewi, ada Ketut, ada Made. Jadi kita tadi sempat ngobrol sebentar ya. Cuman mereka agak telat, mereka mau ngayah ke pura Widya Mandala, cuman agak telat tadi ada masalah dengan motornya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, yang penting udah ada niatnya untuk datang ikut ngayah. Nah, tapi selain itu ada pertanyaan nih Pak. Kenapa sih piodalan dilaksanakan? Apa makna pentingnya? Terus apa manfaatnya? Terus kenapa dilaksanakannya setahun sekali? Bagaimana penghitungan hari-hari baiknya? Sebenarnya kalau piodalan itu merupakan peringatan semacam peringatan ulang tahun gitu ya, untuk sebuah pura gitu ya. Nah, kayak seperti di Pura Agung Widya Mandala ini odalannya di Tumpak Wayang. Jadi bertepatan dengan Tumpak Wayang. Jadi jatuhnya setiap 210 hari sekali. 210 hari sekali. Nah, jadi pada hari Sabtu ya, Sabtu Kliwon Wayang gitu ya. Jadi nanti tanggal 22 Desember. Jadi merupakan perayaan ulang tahun, jadi berulang terus untuk seterusnya gitu. Berarti piodalan itu sebagai perayaan dari ulang tahun hari jadinya pura, begitu Iya. Pak? Karena kan gini, pada saat ya misalkan Pura Agung Widya Mandala ini kan ngentag linggih pertama kalinya itu dulu tanggal 10 Januari 1998 bertepatan dengan Tumpak Wayang. Jadi nanti setiap 6 bulan sekali diperingati. Seperti itu. Jadi biasanya kan ada perayaan pura yang besar-besaran, dengan kesannya heboh gitu loh Pak. Apa haruskah semua odalan dirayakan sedemikian besarnya atau sedemikian megahnya? Bagaimana menurut Bapak ini? Oh gini, jadi mengenai perayaan atau pelaksanaan dari piodalan itu, kalau lihat dari besar kecilnya itu ada tingkatannya yang disebut dengan utama, kemudian madya sama kanista. Jadi ada yang utama yang besar, jadi ada nanti itu bantennya tertentu itu. Gitu. Banyak bantennya nanti itu tugasnya nanti serati banten sama ini yang itu nanti. Oh apa nih yang untuk yang tingkatan ini. Kemudian yang madya, kemudian yang kanista, yang sederhana, yang paling ini gitu. Tapi sebenarnya sama jadi. Sama, intinya sama ini ya Pak? sama, cuman sekarang tinggal sekarang bagaimana masyarakat yang pengempon, penyusung pura iya. itu seperti apa keinginannya, mau dan pelaksanaannya. mampunya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah jangan besar, nggak. Besar nggak apa-apa, asal pelaksanaan juga ikhlas gitu. Kecil juga sederhana juga nggak apa-apa, asal dengan tulus ikhlas melaksanakan seperti itu.
Kemudian kalau kita amati manfaat untuk diri kita dan umat-umat lain itu apa? Nah, itu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kan Piodalan itu adalah perayaan ulang tahun, semacam ulang tahun. Nah, disitulah kita berkesempatan untuk mewujudkan atau melakukan rasa syukur kita, angayu bahagia kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Karena kita sudah diberikan limpahan anugerah, limpahan rezeki selama ini. Nah, pada saat ada Piodalan kan nanti misalnya kayak di Jakarta ini ya, kan penyungsung ataupun umat Hindu seluruh Jakarta itu kan nanti ada kesempatan untuk ngayah. Nah, jadi ngayah kan datang, ngayah itu apa tahu artinya kan? Ngayah itu Kayak tadi ya, kan iya. kerja bakti ya. Jadi di situ dengan ngayah itu akan ada interaksi sosial. Jadi ketemu misalkan ya, ada misalkan umat Hindu yang di Jakarta Utara misalkan. Oh, Ngayah tahu kesini, ada di Pura Agung Widya Mandala akan Odalan datang ke sini, artinya yang lama nggak ketemu Iya, betul. misalkan karena di Jakarta sibuk Jadi ini. untuk mempererat Nah, hubungan iya, jadi relasi Iya, antar relasi manusianya umat, iya, betul. kelihatan di sini gitu. Jadi dengan adanya Piodalan nanti kan ada kerja bakti ngayah, disitulah nanti ada interaksi, disitulah labnya agama Hindu salah satunya gitu. Jadi artinya kita udah belajar agama seperti apa, oh gini tidak, nanti kita praktekkan, kita ketemu, kemudian ada misalnya pekerjaan yang salah, dikasih tahu baik-baik, jangan dimarahin. Kalau ada yang marah, kita gimana menerimanya kemarahan itu, seperti itulah. Jadi ada interaksi sosial. beli Iya. mau ngayah jangan marah-marah dulu. Update. Ya, harus ikhlas, harus tulus ya mengayah ya Pak. Dewi mau nanya nih Pak, Iya. dalam biasanya kan Dewi pernah denger nih, misalnya Piodalan di Pura dalam rangka di Pura Lenteng Iya. ini ada kegiatan bakti sosial. Nah sebenarnya ini apakah serangkaian memperingati hari Piodalan itu, bakti sosial itu, apakah misalnya Piodalan itu cuma hari itu aja, tapi bisa kita ada rangkaian tersendiri nggak itu? Ini kan Piodalan itu. Pura gitu kan. Pura itu kan merupakan sentra pembinaan umat Hindu gitu kan, sentra pembinaan umat Hindu. Nah, dengan adanya momen Piodalan, nah biasanya dibentukkan panitia, misalnya dibentuk panitia, kemudian panitia akan mengadakan serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan misalkan ada bakti sosial, kemudian bahkan ada lomba-lomba misalkan. Nah, seperti di sini lah di Pura Agung Widya Mandala ini sebelum hari H Piodalan itu ada bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga pengobatan gratis untuk umat Hindu dan juga umat lain di juga sekitar pura untuk, ini. masyarakat sekitar ya, Iya, Pak, ya? dilibatkan umat lain di sekitar pura ini. Nah, jadi sebagai bentuk inilah namanya bakti sosial. Jadi kita sebagai umat Hindu di samping ke atas, misalnya vertikal dengan itu sangat dewasa, relasi horizontal juga kita tetap harus bina. Gitu. Jadi dengan adanya bakti sosial, kemudian ada lomba-lomba, ada lomba Dharma Wacana, lomba Palawakya, pembacaan sloka. Nah, itu tujuannya adalah untuk pembinaan generasi muda. Nanti ikut ya, nanti Ayo pasti Pak, pasti ikut Pak. Kita tunggu nanti Pak. nanti ikut Pasti. sebanyak-banyaknya ikut. Jadi melatih kita bagaimana. menyemarakan. Iya, menyemarakan. Sekalian bisa saling kenal. Iya, karena nanti Siapa akan tahu ketemu jodoh mungkin. Kemare ya. akan mengundang pura-pura dari saja Bodetabek gitu. Jadi nanti ketemu, Oh, bahkan iya, betul. bisa jadi itu ada teman SMA yang dulu lah ini, jadi begitu udah 2 tahun 3 tahun nggak ketemu, tentu datang iya, ketemu. Iya, gitu ya, udah terpisah. Ya sepertinya bagus juga ya Pak ya program Piodalan ini. Mungkin kan udah mendekati Piodalan ya tanggal 22 Desember ya, berarti sebulan lagi ya kira-kira ya Pak ya. Sudah beberapa tahap proses, sudah sampai mana persiapan sejauh ini untuk Piodalan? Kalau karena Piodalan udah rutin gitu, ya jadi udah terbiasa gitu. Tinggal sekarang rangkaian-rangkaiannya itu yang perlu ditambah, ditingkatkan gitu. Jadi di samping itu saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya pada saat Piodalan ini adalah kesempatan emas bagi umat Hindu untuk mewujudkan rasa syukur. Rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Artinya apa? Artinya kan pada saat Piodalan itu kita mempersembahkan Banten segala macam. Misalkan pas dari ini kan dari rumah bawa Banten, itu perjuangan rasa syukur itu kita. Kemudian kita di sini sama-sama membuat Banten yang sama-sama kerjakan, itu ada ngayah kan membuat Banten. Kemudian kan ini butuh dana besar juga kan, butuh dana. Nah, itu kesempatan kita untuk berdana punya. Nah, jadi berdana punya itu apa? Kita memberi dana gitu kepada panitia yang akan mengolah gitu. Itu adalah
kalau kita memberi dana punya itu menunjukkan bahwa kita punya sebagai perwujudan rasa syukur kita hidup ini, kita banyak dapat anugerah dari itu yang dewasa, ya kita sisihkan. Memang ada ajaran di Hindu juga gitu loh, bahwa kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita, mengalokasikan penghasilan kita untuk di dana puniyaka. Jadi di sini kesempatannya nanti ada, nanti walaupun misalkan belum punya pekerjaan, ya kan misalkan masih mahasiswa ya, kan dapat uang saku, sisihkan uang saku tuh. Nah, ini alam feodalan ini kita sisihkan sebagian. Itu kan. Ya bagus itu, mungkin bisa ditiru. Jadi berlomba-lomba untuk berdana punya, gitu kan ya Pak. Dan yang penting lagi juga pada saat feodalan itu biasanya pukul-pukul dari pura-pura seputar Jabodetabek itu kan hadir ke sini. Nah, ada pengiringnya gitu kan nanti yang tadinya nggak tahu Pura Agung Widya Mandala Lenteng ini bisa jadi tahu. Jadi, terus kemudian ketemu, jadi kenalan. Jadi sarana interaksi sosialnya di samping vertikal, horizontalnya juga dapat. Iya sih, kalau seperti yang Bapak bilang ada hubungan vertikal dan horizontal, berarti bisa kita kaitkan dengan Trihita Karana, Pak? Bisa. Seperti apa hubungannya? Jadi kalau Trihita Karana kan Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Ya tadi kita berrelasi dengan secara baik dengan Ida Sang Hyang Dewasa, dengan sembahyang gitu ya. Kemudian berrelasi dengan sesama, jadi kata di Parayangan, Powongan dengan sesama, ini ketemu umat-umat dari pulau lain, itu kan ketemu relasi secara baik. Kemudian dengan Palemahan, dengan lingkungan. Nah, dari nanti kita akan diajarkan pada saat upacara selesai kan banyak nih sampah-sampah. Nah, bagaimana kita mengelola sampah itu? Iya, betul. Tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Hubungan dengan lingkungannya. Nah, jadi ini adalah labnya agama Hindu. Kita teori dibaca di buku-buku, ya kalau nggak dipraktekkan kan. Iya, sama aja bohong. Berarti feodalan itu bukan hanya sekedar hura-hura ya Pak ya. Untuk upacara itu harus besar-besaran segala macam seperti itu. Ya, jadi gini, besar juga nggak apa-apa gitu loh. Asal kita sesuai dengan kemampuan. Bukannya besar nggak boleh. Jadi itu yang pengen itu sederhana juga nggak apa-apa. Yang penting kan itu ikhlas tadi. Besar pun nggak apa-apa. Sama seperti Milena Punio. Jangan misalkan, nanti kan misalkan kalau dapat tugas misalkan mau untuk mengumpulkan dana punya, bilang kepada yang mendana punya itu. Jangan bilang, kecil juga nggak apa-apa, jangan bilang gitu. Bilang, besar juga nggak apa-apa, asal ikhlas. Gitu. Jadi lebih banyak bisa membantu. Iya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Karena menurut saya juga, jika kita lakukan secara besar-besaran, yang menikmati juga kita-kita juga. Karena itu merupakan, ada unsur siklus ekonominya juga, Pak. Jadi ketika kita beli canang, kan yang untung juga penjual canangnya, mereka bisa dapat penghasilan dari sana. Juga mungkin kita bisa sewa tukang bersih-bersih, mereka juga dapat penghasilan. Jadi manfaatnya dari kita juga. Iya, tadi bilang beli, kalau lebih bagus lagi kalau buat bikin sendiri. Kalau mau bikin Banten itu baru ingin aja bikin Banten itu pikirannya udah ke Tuhan. Yang dewasa. Belum waktu seperti bersemadi ya Pak ya. Iya, belum waktu beli ininya, beli janurnya juga, beli janur ke pasar misalkan. Untuk apa janur? Untuk bikin Banten. Jadi terus kemudian waktu bikinnya gimana kita berkonsentrasi, atau namanya ya tadi kayak meditasi lah. Kayak meditasi kan, itu prosesnya harus fokus. Untuk kan biasanya kita kalau misalnya feodalan nih ada tuh yang janurnya digini-gini itu sebenarnya ada maknanya atau hanya sekedar hiasan-hiasan saja itu Pak? Nah, Bantennya harus begini nih, kadang-kadang kan ada yang kayak kayak muka orang cantik, bagus kayak gitu-gitu kan biasanya di depan-depan itu kalau saya sembahyang ke pura-pura kalau feodalan tuh. Itu ada maknanya atau hanya sekedar seni aja sih Pak? Sebenarnya kan gitu, kalau Banten memang ada unsur estetika, kemudian ada makna-makna tertentu, itu misalkan berdasarkan lontar-lontar, misalnya begini ininya. Tapi sebenarnya kita sebagai generasi muda gitu ya, kan sekarang sebenarnya kita ini diberi kebebasan sebenarnya memberi makna gitu. Tapi dengan kita diberi kebebasan memberi makna, berilah makna Banten itu yang membuat hidup kita lebih baik, lebih bagus gitu. Artinya dengan jangan berusaha memberi makna, ini rumit, mau Banten rumit gini-gini, saya jadi malas, jadi malas kita. Tapi dengan tertantang, itu bisa nggak bikin seperti itu? Cantik sekali, cantik bisa buatnya gimana gitu ya. Terlihat indah. Ya. Jangan cuman yang sudah
penglingsir aja nih yang ikut berpartisipasi ya Pak ya, mungkin dari generasi muda juga ikut berperan aktif dalam mensukseskan acara Odalan. Jangan-jangan kamu belum bisa buat Banten. Ya, sekarang kan Sedang mau belajar. belajar. Udah ada Ini ya, niatnya. ada Kalau niat. pas mau piodalan kan biasanya banyak ngayah tuh bikin Banten. Iya. Itu kesempatan bagi anak-anak muda bisa ikut untuk belajar belajar. sama ibu-ibu yang gitu. sudah berpengalaman. Banyak. Tadi saya berapa kali saya katakan bahwa banyak manfaat dan makna yang bisa kita petik dari sebuah piodalan gitu loh. Dari sisi belajar bikin Bantennya, kemudian kita belajar berdana punionya, melatih keikhlasan. Jadi berdana punio itu besar pun nggak apa-apa asal ikhlas. Coba ditujuin yang besar dulu ya. Jadi, kalau tadi bikin odalan besar-besar, apa-apa besar-besar asal ikhlas, asal sesuai dengan kemampuan gitu. Jadi, ya kalau memang kemampuannya bisa besar, kenapa harus kecil kan? Gitu. Itu juga kita yang menikmati nanti ya. Iya. Habis selesai piodalan itu. Iya. Aduh, gimana nih Bli? Masih semangat nggak kita ngayah ke pura? Oh masih dong, semangat. Banyak. Semangat ya. Jadi Banyak semangat. peran yang bisa diambil Iya. lah pada saat piodalan. Tapi kalau belum bisa apa-apa ya masih bisa ikut belajar-belajar ya Pak ya. Ya, bertanya. Masih dimaklumi ya. Bertanya, tolong dituntun saya mau bikin ini gimana caranya Iya. belajar. Yang tadinya misalkan sama sekali di rumah kan nggak pernah dibikin misalkan katik sate misalkan. Gimana menghaluskan itu? Bismillah kita belajar. Mungkin nggak sih Iya. di mana ya. Makanya ke pura ya. Puro. Jadi Puro ini merupakan sentra pembinaan umat Hindu. Gitu loh. Jadi banyak ininya melalui piodalan. Salah satunya nih piodalan. Dengan piodalan kan banyak. Ini nanti generasi mudanya, misalkan sekali-sekali generasi muda tampil sebagai ketua panitia. Misalnya. Kamu nih yang jarang nih. Saya Kamu tuh yang sering datang jarang. ke sini beli jangan pacaran dulu ya. Masuk aja kamu. Bisa jadi kan masih pemuda sudah ketua panitia. Bisa di sini kan belajar organisasi jadi bagaimana mengatur orang gitu. Kepemimpinan. Iya, kepemimpinan. Itu Organisasi, ya, betul. nanti itu akan berdampak positif pada misalkan karir di kantor gitu. Benar banget. Saya kan sama Made kenal waktu kuliah di Provokasi. Nah, itu masih gitu kan dapat Juga teman. ketemu dia di Pura Bekasi juga sama ya. Masih dibahas. Ada yang nanya lagi nih kalau enggak saya mau nanya lagi nih Pak. Ya, apa Dewi? Biasanya kalau piodalan kan sering kita ada yang nari nih. Iya. Itu tarian itu ada kaitannya dengan piodalan apa enggak Pak? Atau Ada makna-makna tertentu hiburan enggak? saja gitu loh. Nah, Iya, Tarian-tarian. kita begitu Pak. Jadi tiap piodalan kayak pasti ada pentas. Apakah itu wajib Iya. disyaratkan untuk piodalan? begini. Kalau tarian kan sebenarnya ada tarian yang sakral gitu, yang dipentaskan di utama ning mandala. Jadi seperti rejang, baris, nah itu di Utama, pentasnya di iya. utama mandala. Nah sementara yang tarian yang biasa gitu, yang propaan itu di wantilan biasanya. Jadi kita itu dengan piodalan ada pentas, berarti kan ada sarana, wahana mengekspresikan kepintarannya menari. Nah, jadi misalkan anak-anak belajar nari Bali misalnya gitu kan. Nah, di saat piodalan di pentas, kemudian akan ada orang-orang atau umat Hindu dari berbagai penjuru di Jakarta ini yang bisa nonton kan. Ada Iya. rasa bangga di anak-anak itu bisa tampil ditonton oleh banyak orang. Sebuah gitu. kebanggaan sendiri ya. Nah, di samping itu pas odalan kan ngayah juga gitu kan. Iya, betul. Nah, anak-anak ini ngayah dalam rangka piodalan, menari, ngayah itu ada penghargaan pada dirinya meningkat. Oh, jadi ada simbol-simbol religiusnya Iya. dan simbol-simbol seninya ya Pak. Di ya, samping budaya itu, ya. bagi yang umat yang menonton itu merupakan hiburan. Iya. Jadi ke pura sembahyang, habis sembahyang bisa Dapat menikmati hiburan hiburan. lagi. Jadi Lengkap. lengkap gitu. Untuk tari rejang nih Pak. Sebenarnya makna tari rejang itu kan kata Bapak ada tari rejang untuk utama Baris. mandala. Iya. Pentasnya itu sebenarnya makna dari tari rejang itu apa ya Pak? Ya, tadi kan saya bilang itu tari sakral itu rangkaian dari dari Puja Wali, dari piodalan itu gitu kan. Nanti kita mempersembahkan sesuatu seni yang estetis kepada Ida Sang Udibasa, kepada betara-betara yang melingkar di sini gitu. Jadi artinya kita lengkap nih gitu loh pas Bukan piodalan kita itu. yang dapat Wah, hiburan, iya gitu. Jadi kan coba kalau misalkan Dewi Ya. dapat kesempatan misalkan waktu dulu mungkin ya waktu menari sebagai penari rejang di Mandala Utama itu gimana rasanya?
enak kan. Jadi ada sesuatu kebahagiaan tiada tara, bisa ngayah, bisa Ngayah, mempersembahkan bisa tampil, ke bisa ngayah. keahlian menari itu, apalagi menari yang tarian sakral. Seperti Bapak bilang bahwa pekuluh itu kan untuk menguatkan relasi antara hubungan warga pura di sini dengan pura-pura yang lainnya. Tapi selain itu pekuluh kan juga ada yang disungsung Idu Betara di pura-pura yang bersangkutan. Nah itu kira-kira kenapa Betara mesti dibawa ke sini? Apakah karena Tuhan itu kan, Betara itu kan manifestasi dari Tuhan, dan Tuhan itu kan ada di mana-mana. Kenapa mesti ada Betara yang pura di sana mampir ke pura kita di sini? Jadi begini, ini sebenarnya ini ya macam-macam ini ya, apa namanya, pemahaman gitu ya, macam-macam pemahaman dan keyakinan. Kita sebagai umat Hindu punya keyakinan bahwa di samping kita Sang Hyang Widi-Wasa, juga di pura-pura ada betara-betara yang melinggih, yang berstana gitu kan. Nah, pada saat piodalan, misalkan piodalan di Pura Agung Widya Mandala ini, maka betara-betara di pura lain gitu diundang hadir ke sini. Walaupun sebenarnya secara ini kan bisa istilah Bali kan meraga angin itu bisa ini langsung gitu, tapi supaya ada simbolisnya gitu, maka ada yang diiring gitu kan, ada yang mungkin berapa orang, 10 orang yang iring itu, yang tadinya tadi saya sampaikan juga, yang tadinya belum tahu Pura Agung Widya Mandala ini, dengan datang ngiring pekuluh akhirnya bisa ke sini gitu loh. Jadi itu tadi sarana untuk interaksi sosial, mempererat tali persaudaraan. Ya, hubungan antar umat juga. Jadi makna sebenar di sana. Kita gini ya, kita sebagai generasi muda itu mari kita memberi makna yang membuat hidup kita lebih baik, Lebih positif. lebih positif gitu loh. Ya. Jangan memberi makna yang membuat hidup kita lemah, malah tuh malas-malasan Kok repot, atau kok kok susah repot, gitu susah. ya. Jangan. Oke. Beri arti yang menantang, Ya. gitu, yang menantang kreativitas kita, kemudian kita menjadi lebih baik, lebih bahagia. Ya, Seperti wah itu. sepertinya banyak sekali nih wejangan dan nasihat dari Bapak Nyoman Widya ini ya, kita jadi lebih tahu, lebih berwawasan ya mengenai upacara piodalan ini. Mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan singkat mengenai acara piodalan yang akan datang ini. Nah, tadi dari pembahasan kita kan sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa makna piodalan itu tidak hanya sekedar memperingati hari atau ulang tahunnya pura gitu, tidak, antar tingginya pura, tidak, banyak manfaat atau makna yang bisa kita petik, bisa kita peroleh dari adanya piodalan ini. Misalkan tadi ada menguatkan relasi dengan sesama umat Hindu yang ada di lingkungan Jakarta misalnya dan sekitarnya. Kemudian juga kita juga bisa perwujudan rasa syukur kita ke hadapan Sang Hyang Widi-Wasa karena kita diberi begitu berlimpahnya anugerah dan luar anugerah. Kemudian sarana misalnya kita medana punio, sarana untuk ngayah kerja bakti gitu kan. Sarana tadi yang bagi generasi muda belajar. Belajar berorganisasi, belajar membuat peralatan itu yang tadinya sama sekali nggak kebayang. Dengan ada piodalan ngayah ke pura jadi belajar. Jadi bertambah ilmu ya. Banyak. Mari dan saya tantang Anda ini, Dewi, Ketut dan Made, supaya mari kita cari makna-makna yang lain gitu loh. Dan itu kita yakini sebagai pegangan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih bahagia, lebih sejahtera. Iya, setuju Pak. Benar ya? Setuju ya? Oke. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan kita mengenai Hari Raya Piodalan, di mana tidak hanya kita merayakan secara hura-hura atau besar-besaran saja, tapi intinya yaitu mempererat hubungan antar umat beragama. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Percikan Dharma. Kita akhiri perjumpaan ini dengan para mesanti bersama. Santi, Santi, Santi. Wah, Bapak terima kasih Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak. Saya senang bisa memberikan Ya. sesuatu dengan cerahkan, mudah-mudahan tercerahkan. Ya. Ya, sukses.